Hari ini kita akan belajar tentang khutbah, taklim, dan dakwah. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin tahu apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Alhamdulillah. Mana ketua kelasnya? Saya, Pak. Oke, masuk semua Pak ketua kelas? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Jadi monggo kita mulai dulu dengan bacaan doa. Semoga pembelajaran hari ini manfaat barokah. Amin. Dipimpin oleh ketua kelas. Jadi, ayo deh, dipimpin doanya deh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Untuk berdoa dimulai. Oke, dapat diakhiri. Oke. Saya awali dengan pembelajaran yang minggu kemarin. Evan. Minggu kemarin tentang apa, Evan? Zina. Apalagi? Jenazah. Oke. Mbak Mas itu aja. Yahu. Tentang apa kemarin, Hu? Jenazah. Oke. Maka hari ini kita belajar khutbah. Coba. Siapa di sini? Fatir. Pernah sholat Jumat kamu, Tir? Di sholat Jumat itu ada siapa saja? Banyak orang apa sedikit orang? Banyak orang. Biasanya di sholat Jumat itu apa aja rangkaiannya? Tir, gak usah Fatir aja. Yang lain. Dexta. Sholat Jumat itu apa saja rangkaiannya? Kamu datang ke masjid itu ngapain pertama kali? Orang lama Khutbah. Siapa yang baca khutbah biasanya? Imam. Pak Imam apa? Imam Sholat. Ya. Maka tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita tahu ya tentang apa itu khutbah, ketentuannya, rukunnya, dan ketentuan yang lain yang berkaitan dengan khutbah. Tapi sebelum kita mulai, kita sebagai orang yang cinta Al-Quran, maka kita awali dengan membaca salah satu ayat Al-Quran. Hari ini kita baca Ali Imran ayat 104. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ada yang mau mengawali? Fatir? Monggo, Fatir. Silakan disimak sebelum kita baca bersama. Oke, artinya dibacakan Mbak Klerin. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, kita lanjutkan. Materinya adalah tentang khutbah, tapi saya punya satu permasalahan yang sering ngantuk ketika khutbah dibacakan. Sampai kalau mau sholat dibukai. Mas. Atau pernah datang di satu masjid, tapi khotibnya membawakan khutbahnya itu materinya tentang kekerasan. Contoh, menyinggung kelompok lain, menyinggung agama lain, menyinggung aliran kepercayaan yang lain. Mungkin ada yang seperti ini. Tapi kalau ngantuk, kayaknya pernah kalau datang ke masjid sholat Jumat ngantuk. Nah, kita cari solusi. Bagaimana caranya seandainya kita seorang muslim
menghindari jamaah kita itu agar tidak ngantuk. Seandainya kamu seorang khotib, apa yang harus kamu lakukan? Maka dari itu kita identifikasi, kita cari kenapa orang kalau sholat Jumat itu bisa ngantuk ya. Tapi kenapa juga ya, saya pernah sholat Jumatan di satu masjid itu khotibnya kok marah-marah, menyakiti agama lain misalkan, menyakiti kepercayaan orang lain atau organisasi lain. Misalkan, itu jangan ke sana ya, itu tidak boleh, itu sesat, itu bid'ah. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti ini, maka hari ini kita buat kelompok, cari permasalahan ini dan solusinya apa, ya. Solusinya harus tepat dan harus dihubungkan dengan materi tentang ketentuan khutbah hari ini. Materinya sudah ada di PowerPoint ini, maka kalian hubungkan solusi kalian itu dengan materi yang kita pelajari hari ini. Atau materi saya akan share di grupnya, biar nanti kalian enggak, Pak, tolong Pak, slide-nya diganti Pak, saya butuh materi yang lain. Ada pertanyaan sebelum kita buat kelompok? Kelompoknya 5-6 orang. Nanti setelah selesai, maka kalian perwakilan kelompoknya presentasi di depan kelas. Silakan buat kelompok, dimulai dari sekarang. Langsung bisa, tidak usah pindah, biar tidak gotong-gotong bangku. Langsung ngadep ke belakang, ini ke belakang. Ya, yang ini ngadep ke belakang, ini ngadep ke belakang. Banyak kelompoknya mana? Mau kelompokan sama siapa? Biaro mau kelompokan sama siapa? Ya, silakan dibahas. Materinya saya kirim. Teknik banget sih. 5-6 orang, satu kelompok, tidak boleh lebih. Sudah, silakan presentasi yang sudah. Ya, silakan presentasikan di depan. Untuk kamu aja. Solusi kamu apa terhadap teman kamu yang sering ngantuk? Biasanya itu dari khotibnya korbannya itu lama, jadi hati bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Sudah. Maka sebelum kita tutup, silakan duduk. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tampung dulu pengetahuan hari ini bahwa khutbah itu dilaksanakan kalau di sholat Jumat adalah sebelum sholat. Kalau di sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah setelah sholat. Tapi kalau di akad nikah, maka akad nikahnya itu dilaksanakan sebelum khutbah. Jadi setelah akad nikah baru khutbah. Jadi itu ketentuan khutbah. Syarat khotibnya sudah kita pelajari bareng. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi dakwah. Kalau hari ini khutbah, maka materi selanjutnya adalah dakwah. Yang itu gambar, boleh dakwah pakai gambar. Apakah dalam Islam itu boleh seperti itu, kita kaji minggu depan. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.